Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Wali Songo? Ya, ada kitab di dalam ungkapan seorang. Ini bab kedua, juz kedua. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam dengan mencampurkan syariat dengan adat dan istiadat? Pak, Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik. Semuanya kata sepuh kita, kata ini kita. Mana? Apakah Wali Songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Imam Syafi'i ada Al-Um. Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Adanya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Iya. Sementara kitab Sunan Bonang nggak ada. Sunan Gunung Jati nggak ada. Makanya apa? Ya. Karena tidak ada bukti yang otentik tentang Wali Songo, kita tidak bisa memastikan. ya, ada kitab tulisan Sunan Bonang asli, Masya Allah. Dan tulisan ini hanya beberapa lembar menyebabkan 3 sarjana Belanda mendapatkan gelar doktor. Diteliti, dan setelah saya baca, ya, yang saya pahamin kurang lebih 40-60% dari bahasa itu, yang di dalam bahasa Belandanya disebut dengan Het Boek van Bonang. Kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Latin Kawi dengan Primbon 1 Sunan Bonang, Primbon Bonang 1, Primbon Bonang 2. Yang lebih mengagetkan kita, ternyata hadirin sekalian, pemahaman Sunan Bonang sungguh sangat dalam tentang ahli sunnah wal jamaah. Di dalam ungkapan seorang Islamolog ahli hukum Belanda namanya Van der Berg, dalam bukunya The Lay Hadramaut It is Lis Arabis Space, disebutkan tahun 1884 beliau bikin ringkasan tentang masuknya Islam ke negeri Indonesia. Beliau berkata, itu Indonesia tersebar luas di mana-mana, sampai raja-raja Hindu tunduk patuh kepada mereka kaum asyraf, kepada mereka kaum asyraf garis miring Sayyid, yang mana mereka itu keturunan dari tokoh Islam bernama Muhammad. Dari mereka tahun abad ke-14-15 terlahirlah para Wali Songo yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru daripada Republik Indonesia, terutama sumbernya pada 3 titik. 3 titik tanah Jawa, dari mulai Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Jawa Tengah, Demak, Muria, Semarang, Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya disebarluaskan oleh Wali Songo, anak cucu daripada Amul Faqih, anak cucu daripada Sayyidina Rasulullah. Ini bab kedua, juz kedua. Pada kitab Syamsul Zahirah, juz kedua, ini salah satu dari kitab rujukan Rabithah Alawiyah. Salah satu kitab rujukan Rabithah Alawiyah, karya Habaib, karya ulama Yaman. Karya ulama Yaman. Di sini pada juz kedua halaman 528
528 ini masih berbahasa Arab tulisannya. Ya. Thumma qala Dzakarul Habib Al-Allamah Ahmad bin Abi Bakar bin Sumaid fi syarh Lamiyah Al-Habib Abdullah inda dzikrihi li auladil Imam Al-Alawi, ketika menjelaskan tentang putra-putra atau keturunan anak-anak dari Al-Imam Alawi bin Muhammad Sahib Mirbab, annal Alawi bin Muhammad ibnataini, sesungguhnya Alawi bin Muhammad mempunyai dua putra, ay al muaqibaini min auladihi, yakni Abdul Malik walahu aqiba muntashirun bil Hindi wa ya'rifuna bi Ali Azmat Khan. Ya. Jadi ada Sayyid Abdul Malik yang terkenal di India, yang beliau itu hijrah dari Yaman ke India, menikah dengan salah satu putri dari kerajaan Nasirabad di India, sehingga beliau tinggal di India, hijrah dari Yaman. Wa ya'rifuna bi Ali Azmat Khan wa yu'rafuna bi Ali Azmat Khan, dan mereka dikenal dengan gelar Alu Azmat Khan. Kemudian di dalam keterangan yang lainnya ada skema di sini dari keluarga Alu Abdullah bin Alawi bin Muhammad Sahib Mirbab. Di sini ada Abdul Malik, punya putra Abdullah, punya putra Ahmad, punya putra Jamaluddin Al-Husaini. Jamaluddin Al-Husaini punya putra Barokat, kemudian yang lainnya Ali Nurul Alam, kemudian yang ketiga Ibrahim Al-Akbar. Nah, dari Barokat ini punya putra Malik Ibrahim Ahmad Abdurrahman Rumi Sohib Maja. Sedangkan dari Ali Nurul Alam punya putra Abdullah Sultan Hud Mesir, yang kemudian hijrah ya dari Mesir ke wilayah Nusantara, wilayah Thailand. Kemudian Abdullah Sultan Hud punya putra Hidayatullah yang kita kenal dengan Sayyid Asy-Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Namanya Hidayatullah saja. Jadi Syarif itu gelar, Sayyid kalau sekarang pada masa dimulai pada masa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, pengarang Rotibul Atas, beliau mencetuskan istilah Habib. Dulu mah tidak ada istilah Habib, istilahnya Sayyid Syarif. Nah, Sayyid Abdullah Sultan Hud punya putra Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, punya putra di sini Hidayatullah Jaddu Salatin Syirbun wa Banten, kakek moyangnya daripada sultan-sultan Cirebon dan Banten.